Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita mulai buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali berjumpa ya dalam forum online seperti itu pada mata kuliah mikroteknik ya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai metode dalam mikroteknik, tahapan seperti itu, yaitu embedding dan penyayatan atau sectioning. Baik, apa itu embedding? Kemarin teman-teman sudah belajar mengenai infiltrasi atau impregnation ya. Nah, ini adalah tahap lanjutan dari infiltrasi. Nah, embedding itu adalah proses di mana jaringan yang sudah diinfiltrasi tadi itu dilingkupi atau kita bungkus lagi. Jadi kalau kemarin itu jaringannya diisi ya, jadi jaringannya udah diisi dengan suatu media seperti itu. Nah, ini jaringannya itu dilingkupi, jaringannya dibungkus oleh suatu media seperti itu. Medianya bisa berupa agar, gelatin, atau wax. Nah, di sini agar, gelatin, wax ini dia bisa padat seperti ini, seperti lilin gitu ya. Wax itu lilin, jadi lilin itu kan ketika dipanaskan dia cair dan ketika didinginkan dia padat. Jadi dia nanti memadat seperti baik agar, gelatin maupun lilin ini nanti dia ditambahkan atau nanti jaringan dicelupkan di dalam atau direndam di dalam media tersebut sehingga media tersebut padat. Nah, di sini apa fungsi dari embedding ini? Dia fungsi utamanya adalah sebagai pendukung gitu ya, ketika nanti dilakukan penyayatan atau pemotongan atau sectioning. Nah, di sini proses embedding ini dia yang pertama adalah dengan cara meletakkan jaringan yang tadi sudah diinfiltrasi ke dalam suatu cetakan. Jadi kita menggunakan cetakan di sini. Nah, di sini nanti cetakan inilah tempat di mana si jaringan diletakkan dan direndam menggunakan media embedding. Ketika media embedding tadi sudah memadat, blok dari lilin tadi, jadi yang tadi membuat hasil akhirnya adalah sebuah blok lilin seperti itu bisa digunakan untuk sectioning atau penyayatan. Nah, karena blok dari jaringan yang terbentuk itu kan kemarin diinfiltrasi ya, itu jaringannya itu ketebalannya itu terbatas, maka perlu suatu media yang dimana embedding ini berperan. Nah, embedding ini menambahkan suatu media untuk menambah kekuatan atau menambah kemampuan dari blok sampel kita itu untuk bisa dipotong-potong dengan baik. Nah, media yang digunakan untuk embedding ini biasanya disebut sebagai media embedding. Nah, untuk pemilihan media dalam embedding itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah nanti kita menggunakan mikroskop apa, apakah mikroskop cahaya atau mikroskop jenis yang lain. Lalu jenis mikrotom. Mikrotom ini adalah alat untuk memotong sampel yang sudah di-embedding. Untuk sectioning itu menggunakan mikrotom, penyayatannya itu menggunakan alat yang disebut mikrotom. Lalu tipe jaringannya, apakah dia jaringan yang keras atau dia jaringan yang lunak. Jaringan keras contohnya tulang ya, kalau jaringan yang lunak contohnya ini ada jantung gitu. Hati. Nah, lalu tipe dari media-media yang digunakan dalam embedding bisa berupa lilin, parafin ya, keloidin, resin, agar, gelatin, karbowax, atau metakrilat. Nah, ini masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Beberapa akan kita bahas secara umum. Yang pertama mengenai paraffin wax. Paraffin wax ini dia memiliki melting point yang tinggi. Nah, ini biasanya sering digunakan dalam embedding. Melting point-nya atau titik lelehnya dia 56 hingga 62 derajat Celcius. Ini derajat ya.
Nah, di sini lilin yang sudah dilelehkan, dipanaskan ya terlalu leleh, ini disaring terlebih dahulu. Jadi sebelum digunakan dia perlu disaring agar dia tidak ada pengontor yang masuk ke dalam, eee, produk dari embedding yang dilakukan karena bisa mengganggu pengamatan. Nah, lilin ini dia bisa melindungi si sampel dari apa ya, robek seperti itu ketika diiris. Lalu media agar, ini digunakan untuk double embedding, jadi embedding 2 kali. Nah ini dia biasanya untuk jenis pengamatan atau jenis pengirisan menggunakan cryostat. Nanti ada jenis-jenis mikrotom, salah satunya cryostat menggunakan pendingin freeze gitu ya, jadi dia dibekukan. Nah, di sini penggunaan agar embedding ini juga bisa digunakan untuk fine needle aspiration cytology, ini jenis tes gitu ya, jenis uji gitu, uji-uji untuk mengetahui apakah suatu jika di dalam tubuh ada tonjolan gitu, nah bisa di tiroid atau di bagian-bagian lain untuk menentukan apakah itu tumor atau kanker atau bukan. Nah itu bisa menggunakan, metode ini. Lalu keloidin media, ini media keloidin ini dia berasal dari nitroselulose. Nah ini biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan yang keras. Nah, untuk tipe-tipe cetakannya, kalau tadi tipe media ya. Nah, tipe-tipe cetakannya itu juga ada beberapa. Di sini akan kita bicarakan, di sini ada 3, cuma nanti yang akan ada contohnya ada 2, karena yang satu ini, yang paper ini kurang lebih sama dengan yang L. Jadi ada cetakan L, Leuchard, lalu paper block dari kertas dan dari plastik. Yang tipe L dulu. Nah, kenapa namanya L? Karena ini bentuknya itu seperti huruf L ya, ini ya. Ini seperti huruf O, Pak. Nah, ini ketika digabung, ini dia satu-satunya ketika dipisahkan ini bentuknya L. Nah, biasanya ini sering juga digunakan di laboratorium, tipe L ini. Terbuat dari metal, jadi ini cetakan anunya ya, cetakan medianya ya. Jadi misal ada lilin, lilinnya dituang ke dalam sini, cetakan ya, nanti lilinnya berbentuk kotak, cetakan. Nah, ini biasanya terbuat dari logam, ini mudah didapatkan, kalau mau beli di toko online banyak, dan ini bisa digunakan ulang ya, karena besi. Lalu ini bisa diatur besar kecilnya biasanya, tergantung dengan kebutuhan. Jadi misal nih blok yang sebelah atas ini saya geser ke sana, ke kiri gitu, dia nanti cetakannya akan lebih kecil seperti ini. Jadi yang dimaksud bisa diatur seperti itu ya, bukan besinya bisa ditarik ke kanan ke kiri, enggak. Ini bukan latihan jadi Superman ya. Lalu ini maksud pernyataan yang di sini, ini ya, ini kan ujung yang sini lebih panjang gitu ya, daripada ujung yang di sini. Nah ini memang untuk memungkinkan tadi, bisa di-adjustable tadi. Nah ini untuk cetakan jenis L, itu berupa logam. Nah yang kertas, kertas itu dia kurang lebih sama ya, jadi dia bentuknya aja atau bahannya aja dari kertas, bukan dari logam. Lalu untuk plastik, nah ini lebih simpel lagi nih, ini plastik seperti plastik mika yang digunakan untuk box-box makanan nasi kuning itu ya, tapi ya beda bahan, ini lebih bagus gitu, karena ini untuk penelitian ya. Nah ini juga sering digunakan di laboratorium-laboratorium. Karena apa? Karena ini murah ya, jadi dia murah, lalu di sini seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan, jenis mikrotom itu dia atau jenis plastiknya ini, cetakannya ini disesuaikan dengan jenis mikrotomnya. Jadi nanti untuk pengamatan selanjutnya itu jauh lebih mudah, karena tinggal dipasang saja. Sehingga ada banyak langkah yang bisa kita eliminasi. Kalau awalnya kita perlu setelah di-embedding kita siapkan dulu untuk bisa dipasang di mikrotom, kalau di sini karena cetakannya udah disesuaikan, kita tinggal pasang saja. Nah, lalu prosedur embedding itu bagaimana? Yang pertama, kita isi cetakan, nah ini cetakan yang plastik tadi ya, diisi dengan parafin, ini bagian sini diisi dengan parafin. Nah,
Parafin ini kan lilin ya, jadi ini masih anget ini anget ini. Nah, ketika masih hangat-hangat kuku, dia dimasukkan jaringannya ke dalam parafin ini, jadi tenggelamkan di sana. Bukan karena nggak makan ikan ya, karena memang dia wajib ditenggelamkan, karena kita mau histologi. Nah, setelah itu kita tata, kita letakkan jaringan itu sesuai dengan orientasi yang kita inginkan. Maksudnya seperti apa? Jadi misal ini nanti kita tentukan, kan kalau bentuk seperti ini, nanti pisaunya itu akan mengirisnya lembarannya seperti ini ya. Jadi arah pisau mengiris. Kita ingin mengamati jaringan itu apakah secara melintang atau dia secara longitudinal. Jadi secara memanjang atau melintang gitu ya. Kita tentukan karena teman-teman bayangkan ada sel darah gini ya. Sel darah merah misal. Itu akan berbeda ketika dipotong seperti ini dan dia akan dipotong apa ya, melintang ya. Jadi dia tidak dibagi dua, dibagi duanya itu tepat di bagian sini ya, dari dipotongnya ke sana. Jadi dipotongnya ke sana. Jadi dia nanti akan terbelah dua, tetapi tepat di tengah-tengah seperti piring kita motongnya menyamping gitu ya, dengan motongnya dia ke vertikal seperti ini, dia akan berbeda nanti pengamatannya. Jadi misal yang A ini ya, dia ketika ingin mengamati nah ini contoh potongan yang di sini ya, ketika dipotong seperti ini nanti yang teramati, kita mengamati mata di sini ya, kita matanya nanti di sini, kita mengamatinya ke sana gitu. Karena dipotong, nanti ini cuma kelihatan kecil gitu. Sedangkan yang ini nanti akan ada 3 lapisan karena ada bukan 3 lapisan, 3 semacam 3 apa, benda itu yang kita amati ya, karena dia akan mengamati di sini, dan sebelah sini. Nah, sedangkan yang sini nanti akan jadi besar seperti ini ya. Nah, termasuk di, sini nanti ini akan jadi agak besar, di sini nanti besar banget karena potongannya di sini. Jadi ini tergantung dengan tujuan kita mengamati. Atau ini, seperti ini, nanti potongnya ke sana gitu ya. Nanti ada banyak bentuk. Nah, ini yang C malah bisa macam-macam, bisa ke sini, bisa ini, bisa agak miring, nanti kan berbeda-beda hasilnya dan ini akan sangat mempengaruhi interpretasi mengenai hasil pengamatan kita. Jadi namanya orientasi ini sangat penting. Lalu yang keempat, setelah tadi sampel masuk, nah ini biasa ditambahkan dengan kaset. Ini yang warna kuning pink ini ya, ini kaset namanya. Ini ditambahkan di atasnya setelah tadi parafin yang dimasukkan ke cetakan lalu ditambah dengan sampel tadi dingin. Nah ini diletakkan kaset di atasnya. Lalu ditambahkan dengan parafin lagi. Fungsinya kasetnya apa? Dia semacam holder gitu ya, pemegang, bukan pemegang saham, pemegang si sampel tadi, pemegang parafin blok yang ada sampelnya. Nanti saya sertakan video lain beserta, penjelasan ini ya. Nah ini, bagian kaset inilah yang diberi kode nanti, kode sampelnya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ini kasetnya di atas, kasetnya taruh di atas. Jadi ini kan ada pori-porinya nih ya, ini ada pori-porinya ini. Ketika diisi dengan parafin lagi, jadi di bawahnya si kaset ini sudah ada sampelnya tadi yang dicetakkan ini. Nah, ini kita isi parafin, yang di sini kita isi parafin, nanti kan parafin yang di atas kaset, itu akan nempel dengan parafin yang sudah dingin yang di bawah tadi. Jadi ketika diangkat seperti ini. Jadi kasetnya ini semacam holder dari si, parafin yang ada sampelnya. Nah ini nanti kita bersihkan parafin-parafin yang ada di pinggir-pinggir dari si kaset ini, yang dia tidak diperlukan. Nah ini baru kita bisa melakukan sectioning nanti. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi nempel gitu ya, parafin yang ada sampelnya ini nempel di kaset. Karena di belakang kaset ini kita beri parafin juga. Nah, yang selanjutnya adalah sectioning atau penyayatan ya, penyayatan untuk membuat sampelnya itu tipis gitu. Karena kita ingin mengamati jaringan, kita letakkan di objek gelas, lalu kita warnai, lalu baru diamati di mikroskop gitu. Nah, nanti
Pemotongannya itu menggunakan alat namanya mikrotom. Ada beberapa jenis mikrotom yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, bersama penjelasan ini nanti saya sertakan video penggunaan mikrotom. Jadi ini contoh mikrotom rotary ya, rotary mikrotom. Dia manual, jadi ini di engkol gitu. Jadi dia diputer gitu manual. Ini nanti ada pisau yang diem di sini. Lalu ini adalah parafin blok tadi, naik turun nanti, dak dak dak, naik turun gitu. Naik turun dan akan terpotong oleh pisau, nanti hasilnya lembaran pita seperti ini. Lembaran pita yang di dalamnya ada sampel di sini. Terpotong-potong oleh pisau yang ada di mikrotom. Lebih jelasnya nanti silahkan menyaksikan video yang saya sertakan beserta bersama penjelasan ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakan langsung pada saya atau ditanyakan melalui sistem e-learning. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.